Shalom. Bapak Ibu yang di rumah, shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita. Kita pusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita ambil saat teduh. Mari kita. Puja dan puji syukur sungguh kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur di hari-hari kami, Kau selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih anugerah keselamatan yang sudah memberikan dalam kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas pimpinan, lawatan dan pertolongan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan pada waktu kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul, beribadah, memuji dan akan memuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Pada waktu kami berdoa, kiranya Kau berkati kami semua yang hadir di ibadah pada pagi hari ini, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Berkati kami ya Tuhan, hampiri kami, hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah-tengah hati kami, hadirlah di tengah pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Penuhi hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, biar setiap penyembahan, pujian-pujian yang akan kami panjatkan kehadirat-Mu boleh merupakan persembahan kami yang Kau hormati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan pada waktu kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertugas, baik yang terima tamu, juga pemimpin pujian, pemain musik, juga singer, kiranya Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa secara khusus bagi hamba-Mu Bu Mona yang akan menyampaikan firman Tuhan melalui Zoom. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berkati, penuhi dengan Roh-Mu yang kudus, kuasa hidupnya dengan kuasa firman-Mu, biar apa yang sudah dipersiapkan yang akan disampaikan boleh menjadikan berkat bagi seluruh jemaat yang hadir di ibadah pada minggu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk sarana yang dipakai, baik Zoom, internet, alat-alat musik, juga listrik, semua Tuhan tolong Tuhan berkati, biar ibadah kami pada pagi hari ini Kau berikan kelancaran. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Dan akhirnya semua rangkaian ibadah mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Kami undang bangkit berdiri, kita pujikan hormat. We
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari yang penuh dengan anugerah Tuhan. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang melandasi seluruh ibadah pada hari ini dalam Mazmur 148 ayat 12 sampai 14. Hai taruna dan anak-anak darah, yang tua dan yang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita sambut dengan pujian Jiwaku Terbuka. Bapa yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih sepanjang minggu ini Engkau sudah sertai hidup kami. Meskipun kami menghadapi banyak gelombang kehidupan, tapi Tuhan menjadi nahkoda hidup kami, yang mampu melewati semua pergumulan demi pergumulan dalam hidup kami. Kami boleh melewati baik suka dan duka bersama dengan Tuhan yang selalu menolong hidup kami. Bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau mencukupkan semua kebutuhan demi kebutuhan hidup kami. Terima kasih untuk hikmat-Mu, terima kasih untuk kebijaksanaan-Mu dan Roh Kudus-Mu yang selalu menolong hidup kami. Tapi kami menyadari juga, ya Bapa di surga, kami penuh dengan salah dan dosa dan pelanggaran. Kami menginginkan yang benar itu kami lakukan, tetapi justru realitanya kami sungguh jauh daripada apa yang kami inginkan tunjukkan. Untuk berbuat benar di hadapan Tuhan, kami banyak membaca kebenaran firman-Mu, kami mengaminkannya, tetapi kami juga sering tidak setia terhadap firman yang telah Engkau singkapkan untuk kami pahami, mengerti, dan lakukan. Tuhan, kami sering hidup menurut keinginan daging kami daripada keinginan Tuhan. Kami merasa sombong sehingga ingin memimpin hidup kami, menyertai hidup kami menurut akal pikir kami.
kami tunduk kepada Roh Kudus-Mu yang adalah penolong kami. Kami sering menghibur diri kami dengan hiburan-hiburan dunia ini, padahal hiburan yang sejati itu ada pada Roh-Mu yang kudus. Tuhan, tidak tersembunyi, semua tersingkap di dalam hidup kami semua pelanggaran dan dosa kami. Karena itu, ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami boleh lagi menikmati betapa indahnya cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, sucikan kuduskan kami, supaya kami dapat layak memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan sabda-Mu di pagi hari ini. Dalam Yesus Juru Selamat kami yang telah menebus menyelamatkan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, baik di rumah maupun yang di ruang ibadah ini, berdasarkan kasih karunia Allah Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan berita anugerah dan pengampunan. Terambil dari Efesus 1 pasal ayat 7. Demikian tertulis, sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Mari kita membaca bersama-sama petunjuk hidup baru bagi kita. Dengan sungguh-sungguh kita mengatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 16, bersama-sama kita membacanya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kiranya Roh Kudus menolong memampukan kita untuk melakukan firman-Nya sebagai petunjuk hidup baru dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk jemaat, kita akan memuji memuliakan Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang di gereja maupun yang di rumah. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Sampai kita mengangkat pujian penyembahan kepada Dia, kita mau katakan ucapan syukur dan doa kita. Haleluya. Biarlah hati kita senantiasa tenang ada di dalam hadirat-Nya. Tuhan yang memimpin langkah hidup kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang
utama kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami berjalan sendiri, tapi tangan Tuhan senantiasa memegang. Itulah yang kami tahu sehingga kami boleh berserah kepadamu. Hati kami berserah Tuhan, hati kami berserah. Katakan dengan hatimu yang paling dalam, kami berserah. Biar hati kami berserah sekali lagi katakan, aku berserah Tuhan. Biarlah kita semua hati kita berserah. Apapun masalahmu, serahkan kepada Tuhan. Aku ucap penyerahan kepada Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Pujilah kami berserah. Padamu juru selamat. Sekali lagi. Sekali lagi kepada Yesus, kepadamu. Juru selamat, aku berserah. Hati kami berserah kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah kami yang setia, tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau penolong kami yang setia. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersuka cita dalam berkatakan haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saya ingin tahu di antara kita masih ada yang bersedih pada pagi hari ini, baik yang di rumah maupun di gereja. Boleh angkat tangan yang bersedih? Tidak ada ya? Kenapa kita bersuka cita? Sekalipun pandemi belum berakhir, hati kita bersuka cita karena Tuhan sudah menolong, menebus kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Itu anugerah terbesar dalam hidup kita. Amin saudara. Mari kita berbahagia bersama-sama dengan yakin teguh Yesus kepunyaanku. Dia menjadikan kita dengan penebusan darahnya sehingga menjadi ahli waris surga. Amin. Haleluya. Kita bersuka cita di dalam Tuhan bersama-sama pagi hari ini untuk kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Haleluya. Aduh.
memuji Yesus selamanya. Aku berdiri bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Hati kami memuji Engkau selamanya. Mari saudara, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur bersama-sama. Saya ingin kita semua membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-16, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca ini bersama-sama, bergantian, kaum pria dan kaum wanita. Dimulai dari kaum pria ayat yang ke-17 yang ganjil, ayat yang genap kaum wanita. Kemudian di ayat yang ke-11 kita akan membacanya bersama-sama. Sudah mendapatkan semua? Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Katakan amin kalau sudah mendapatkannya. Oke, saya tunggu, masih belum semua. Amin. Oke. Kalau sudah, kita akan mungkin ditampilkan juga di depan. Boleh kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-7, kaum pria, memulainya 1, 2, 3. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Wanita, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, yang mulai berdiri di sebelah kanan. Aku tidak goyah. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan aku semuanya hidup kebinasaan. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, saya akan sedikit mengangkat kisah. Sebentar kita akan mengangkat pujian untuk masuk di dalam firman Tuhan. Tapi pujian ini memiliki kisah yang begitu menguatkan kita. Kisah ini diangkat dari seorang pengacara yang sungguh amat kaya di Chicago. Dia bernama saya baca sebentar, Horatio Spafford. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah bisa menebak yang sudah pernah tahu lagu ini. Ya, Horatio Spafford itu seorang pengacara kaya. Dia pengacara di Chicago yang memiliki begitu banyak properti aset. Dia mempunyai seorang putra 1 dan 4 orang putri, 1 orang istri. Tapi Spafford ini orang yang di dalam Tuhan, dia setia kepada Tuhan sehingga diberkati hidupnya. Namun di dalam kelimpahan anak ada banyak, ada cowok, ada cewek lengkap. Kemudian aset propertinya banyak. Dia seorang pengacara yang hebat, seorang pengacara yang kaya. Tuhan mengizinkan di dalam kehidupan Horatio Spafford ini mengalami kesedihan-kesedihan. Ketika anak pertama, seorang anak laki-laki satu-satunya dipanggil Tuhan karena sakit demam berdarah. Kemudian Spafford masih kuat menghadapi kehilangan seorang anak laki-laki satu-satunya. Namun pada saat satu tragedi kemudian terjadi ketika kehidupan sudah mulai semakin ingin memuliakan Tuhan, suatu ketika ada acara seminar atau KKR di Eropa, dan Spafford menginginkan keluarganya ini semua boleh mengikuti menghadiri acara ini supaya semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga dia mendaftarkan atau ingin bersama-sama keluarganya datang ke acara ini. Namun karena satu kegiatan bisnis, dia tidak bisa berangkat bersama dengan istri dan 4 orang putrinya, sehingga istri dan putrinya suruh berangkat duluan naik kapal. Suatu ketika perjalanan kapal yang ditumpangi istri dan 4 orang putrinya ini mengalami kecelakaan sehingga kapal ini harus tenggelam, dan istrinya mengirim pesan kepada Horatio Spafford.
hanya seorang diri aku yang selamat. Keempat putrinya tenggelam dan tidak tahu meninggal atau sudah terbawa arus kemana. Jadi seorang 4 putri dan 1 orang anaknya meninggal dunia. Dan ketika saat itu pula Stafford mengalami kejadian seluruh aset yang ia miliki, aset propertinya terbakar hebat. Sampai sempat juga diberitakan oleh media Chicago yang Green Fire terbakar hebat. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya hal senang, tapi hal sedih itu dialami oleh Stafford. Dia harus kehilangan 4 anaknya. Dia harus kehilangan semua harta kekayaannya. Hanya tinggal dia bersama istrinya. Namun di saat itu hati Stafford tetap dapat memuji memuliakan Tuhan. Stafford tetap percaya meskipun rentetan tragedi kesedihan menimpa dirinya, itu adalah kehendak Tuhan. Dan yang terlebih lagi yang menulis di dalam pujian ini bahwa dia ingat 1 Petrus 4:19 dalam firman tersebut. Petrus mengingatkan bahwa terkadang kita akan menderita karena kehendak Allah, tetapi ketika kita mengalami itu semua, kita harus tetap mempercayai jiwa kita kepada Sang Pencipta. Makanya saudara, ya jika engkau mengikuti Yesus, kekristenan ini bukan tentang hal engkau akan memiliki hidup enak yang bebas dari masalah dunia ini, tapi hidup kekristenan itu adalah mengatakan bahwa aku akan tetap berdiri untuk Yesus apapun permasalahan yang terjadi padaku di dunia ini. Amin saudara, mari kita akan memujikan pujian ini seperti yang dikatakan oleh Stafford ketika dalam itu semua. Dia mengatakan, when peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my life, who has taught me to say, it is well with my soul. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord who has taught me to say, it is well with my soul.
Mari kita masuk di dalam doa. Bahwa ketenangan kami hanya ada di dalam Engkau. Bahwa ketentraman batin kami hanya di dalam Engkau. Dan bahwa kenyamanan hidup kami hanya di dalam Engkau. Sungguh adalah benar, Tuhan. Oleh sebab itu kami ingin pada pagi hari ini semakin merasa tenang, semakin merasa tentram, semakin merasa damai di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Engkau mau mempersiapkan hati kami, sehingga hati kami menyambut dengan gembira kebenaran firman Tuhan yang akan semakin hari akan memperkaya kami di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini akan diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-1 sampai ke-5. Jadi 1 Yohanes 5, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-5. Sudah didapatkan? Sekali lagi 1 Yohanes pasal 5, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Nggak ada pakai nyanyinya lagu Bersabdalah Tuhan ya? Kalau nggak, ya udah kita langsung aja ya. Shalom. Oke. Hari ini saya tidak membagikan PowerPoint oleh karena di dalam ya memang saya tidak mempersiapkan PowerPoint ya. Baik. Ada sebuah buku yang berjudul Stay Salt, artinya tetaplah engkau menjadi garam, gitu ya. Buku ini ditulis oleh seorang yang bernama Rebecca Manley Pickard, yang waktu itu dia menceritakan di dalam bukunya ini, Rebecca Manley Pickard ini menulis ada seorang psikiater, seorang yang sangat, ya psikiater berarti seorang ahli kejiwaan gitu ya, bernama Robert Coles. Nah, Rebecca ini menceritakan bahwa ada satu hari si Robert Coles ini, seorang psikiater yang terkenal, memberikan sebuah kelas di sebuah universitas ternama, yaitu Harvard University di Amerika, dan dia mengatakan begini, Robert Coles mengutip sebuah pernyataan dari pelayanannya, dia mengatakan begini, kurang lebih saya ini sudah pernah memberikan layanan atau counseling atau merawat problem dari seorang pria, itu kurang lebih udah 15 tahun. Dan orang ini katanya selama 15 tahun, waktu pertama kali dia datang, orang ini masih remaja waktu pertama kali datang. Dan dia menjadi seorang remaja yang pemarah, remaja yang sangat mementingkan diri sendiri, dan mungkin sinis. Pokoknya semuanya negatif lah ada pada diri kepribadian anak ini. 15 tahun kemudian tentunya dia sudah bukan menjadi seorang remaja kembali. Tapi si Robert Coles ini menurut Rebecca Manley penulis buku itu mengatakan, setelah 15 tahun saya layani ini orang, ternyata orang ini tetap menjadi seorang yang pemarah, menjadi seorang yang egois, menjadi seorang yang tetap sinis kepada orang lain, sama seperti waktu pertama kali dia datang 15 tahun yang lalu. Yang satu-satunya yang membedakan antara sekarang dan 15 tahun yang lalu, hanya satu. Yaitu paling tidak dia sekarang udah tahu kenapa dia menjadi seorang yang suka marah, dan menjadi seorang yang tawar hati, menjadi seorang yang mementingkan diri sendiri. Makanya dia bertanya begini, Robert Coles, pada mahasiswanya, karena waktu itu kan dia memberikan pengajaran di Harvard. Kalau demikian, di dalam ilmu psikologi, apakah kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa yang dibutuhkan orang ini bukan hanya sekedar informasi kenapa dia menjadi seorang pemarah, tapi mungkin yang dibutuhkan orang ini adalah sebuah transformasi. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, emang transformasi bisa?
Karena yang kalau kita bicara soal transformasi, pada umumnya hakikat manusia itu akan mengacu kepada dua hal. Yang pertama adalah transformasi biasanya berlaku ketika kita mengatakan sebuah budaya. Jadi budaya itu bisa ditransformasi dulu begitu, sekarang begini. Biasanya terjadi ketika kita berbicara soal teknologi. Jadi sekarang pertanyaannya adalah kalau manusia secara pribadi bisa nggak ditransformasi? Kan begitu pertanyaannya. Maka jawabannya adalah, well, bisa. Dari mana kita tahu bahwa transformasi itu ternyata bisa dilakukan? Alkitab sudah menjawab pertanyaan ini. Karena ternyata kalau kita tadi membaca ayat-ayat yang tadi kita baca ini, maka kita mengetahui bahwa transformasi itu tentu bisa dihasilkan ketika Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita dan mentransform diri kita menjadi sebuah ciptaan baru di dalam Tuhan. Nah, masih dalam rangka bulan reformasi, maka hari ini kita akan belajar sedikit doktrin, tapi saya akan berusaha menyederhanakan dari ayat-ayat yang kita baca, 1 Yohanes 5 ayat 1-5. Kalau kita membaca ayat yang tadi kita baca, atau surat Yohanes, maka kita akan tahu bahwa surat Yohanes ini sebenarnya ditulis oleh Rasul Yohanes, itu pada kurang lebih sekitar tahun 90 Masehi. Nah, pada waktu itu Rasul Yohanes itu bertanggung jawab pada begitu banyak gereja di kawasan Efesus, dan kepada jemaat-jemaat yang berada di wilayah Efesus itulah Yohanes menulis surat ini. Kenapa Yohanes menulis surat ini kepada mereka? Karena ternyata pada waktu itu lagi banyak timbul di kalangan para jemaat di sana sebuah pengajaran-pengajaran sesat, bukan sesat lah ya, pengajaran-pengajaran salah gitu ya, yang mengatakan, yang menolak bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi mereka semua menolak. Itu sebabnya Yohanes menulis surat ini untuk memperbaiki kesalahan pengajaran dan untuk memberikan keyakinan kepada semua orang yang percaya pada waktu itu bahwa mereka itu memiliki satu, kehidupan yang kekal, kedua, bahwa Yesus itu anak Allah, dan karena Yesus itu anak Allah dan kita terima Tuhan Yesus, maka akan terjadi beberapa perubahan kehidupan. Itu yang dilakukan. Makanya surat-surat yang kita baca hari ini cukup penting. Kenapa? Bagaimana cara Yohanes ini untuk mengkoreksi pengajaran yang salah itu? Ternyata kalau kita baca surat Yohanes, maka kita menemukan paling tidak Yohanes itu memberikan 3 ujian untuk mengevaluasi apakah kita atau orang-orang atau jemaat pada waktu itu memiliki sebuah hubungan dengan Allah yang kita sebut hubungan keselamatan. Nah, 3 tes itu ditulis dalam bentuk tes secara moral, yang pertama, yang kedua tes secara sosial, dan ketiga tes secara doktrin. Secara moral itu akan bisa dilihat dari bentuk ketaatan kita, secara sosial itu dilihat dari bentuk apakah kita mampu mengasihi, dan yang secara doktrinal itu dilihat di dalam bentuk kepercayaan kita. Jadi kalau kita baca semua surat Yohanes itu ya, kita akan betapa sering Yohanes ini mengulang dan menggarisbawahi ketiga ujian tersebut, moral, sosial, doktrinal, melalui ketaatan, kasih, dan kepercayaan itu sepanjang suratnya. Bahkan kalau kita teliti membaca Alkitab gitu ya, kita perhatiin kalau kita lihat pasalnya yang kedua, maka kita melihat Yohanes itu menggambarkan ketiga ujian ini, ketiga tes ini, taat, kasih, dan kemudian kepercayaan, itu ada semua di pasal yang kedua. Tapi kemudian kalau kita baca pasalnya yang ketiga, maka kita melihat Yohanes hanya menggarisbawakan tentang ketaatan dan kasih. Tapi kemudian kalau kita baca pasal yang keempat, maka dia akan menggarisbawahi tentang kepercayaan dan kasih. Nah, sekarang kalau kita melihat sekarang pasal yang kelima, maka kita lihat ketiga ini kembali muncul kembali. Kalau tadi kita baca ayat yang ke-1 sampai yang ke-5, maka kita menemukan kata percaya dan iman, itu muncul di ayat yang ke-1, ayat yang ke-4, dan ayat yang ke-5. Boleh dilihat sendiri ya, ketika saya bicara, coba dilihat sendiri ayat-ayatnya ya. Kata percaya dan kata iman itu muncul di ayat yang ke-1, ayat ke-4, dan ayat ke-5. Kasih itu muncul di ayatnya yang kasih itu muncul di ayat yang ke-1, 2, dan ke-3, dan kemudian ketaatan dan mau menjalankan firman Tuhan itu muncul di ayat yang ke-2 dan ke-3. Maksudnya kalau begitu apa? Kalau Yohanes beberapa kali melakukan pengulangan di dalam surat-suratnya, dan secara khusus yang tadi kita baca diulangi lagi ketiga urutan ini, ujian secara moral, sosial, dan kemudian doktrin, ketaatan, kasih, dan kepercayaan, maksudnya itu berarti apa? Itu kan pasti begitu ya pertanyaannya ya.
Maka sebenarnya Yohanes itu tengah mencoba menggarisbawahi kepada kita bahwa ketiga hal ini tidak pernah bisa dipisahkan dari orang-orang yang telah memiliki hubungan dengan Allah, yang percaya bahwa Yesus itu anak Allah, dan memiliki kehidupan yang telah diperbaharui oleh Allah. Tiga hal ini saling kait-mengkait. Kalau kita merajut itu pasti kan menggunakan benang. Dan kemudian kalau kita setelah merajut, kemudian ada satu jahitan daripada rajutan itu lepas, maka apapun juga lukisan yang kita akan coba dari hasil rajutan itu pasti rusak, atau bukannya rusak, paling tidak menjadi suatu hasil yang cantik, suatu hasil yang baik. Jadi dengan lain kata, Yohanes ingin mengatakan tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Dan kalau satu dilepaskan, maka yang dua ini tidak akan memiliki kelengkapan. Nah, yang paling menarik adalah yang mungkin tidak secara eksplisit dinyatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5, maka pertanyaannya ada yang kita sebut benang merah. Benang merah antaranya tadi dikatakan dia menggarisbawahi tentang ketaatan, kasih, dan kemudian kepercayaan. Itu ada benang merahnya. Apa benang merahnya? Ternyata kalau kita mau melihat, itu tertulis di ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-4, bahkan di ayat ke-1 ditulis 2 kali, yaitu tentang lahir baru. Jadi hari ini kita ingin berbicara tentang lahir baru. Karena masih bulan reformasi gitu kan ya. Kemarin kita semua sudah belajar, kalau saya yakin dari minggu-minggu yang kemarin Pak Rio bicara tentang sola gratia, anugerah daripada Allah, kita bicara tentang sola scriptura, kita bicara tentang firman Tuhan, maka hari ini kita akan melihat semuanya ini menghasilkan orang karena anugerah Allah, kita percaya kepada Tuhan, maka tentunya di dalam kehidupan kita itu adalah sebagai anak-anak yang sudah lahir baru. Seringkali ada pertanyaan, bahkan mungkin ada yang pernah bertanya gini, katanya sudah lahir baru, tapi kenapa seharusnya gereja itu menekankan kenapa orang-orang yang sudah lahir baru itu masih bukan orang-orang yang mengerti anugerah keselamatan, kenapa mereka masih adanya namanya malas ke gereja, malas beribadah, dan segala macamnya? Jawabannya cuma satu, mungkin orang itu mengerti tentang namanya anugerah, tapi belum tentu orang itu lahir baru. Kenapa? Orang yang lahir baru, dengan sendirinya akan mengalami transformasi di dalam kehidupan dia, dengan sendirinya akan memiliki gairah untuk selalu ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Orang yang lahir baru dengan sendirinya melakukan banyak hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu salah satu jawabannya. Maka hari ini kita belajar tentang kelahiran baru. Lahir baru, kalau tadi kita baca tentang ayat-ayat yang kita baca tadi saya sudah sebutkan ya, dari Yohanes, kita baca semua kitab Yohanes, itu kita jelas, maka Yohanes selalu menitik beratkan kepada percaya, kasih, dan obedience. Maka hari ini saya akan menjelaskan satu-satu secara singkat. Yang pertama adalah lahir baru itu menghasilkan percaya. Itu ada di pasal 5 ayatnya yang ke-1a, ayatnya yang ke-4, dan ayatnya yang ke-5. Coba kita baca ya. Yohanes di ayatnya yang ke-1a mengatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. 1a. Kalau kita baca firman Tuhan ini, ayatnya yang ke-1, maka kita bisa tahu bahwa sebenarnya ini adalah terjemahan dari buku kita bahasa Inggris itu NIV, New International Version. Tapi kalau menurut saya, setelah saya baca Alkitab bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani, kurang tepat menerjemahkannya. Benar tapi kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kita melihat aslinya di dalam bahasa Yunani, maka ada kata percaya itu ditulis dalam bentuk tata bahasanya itu bentuk sekarang, present tense. Tapi kata yang kemudian kata lahir itu dikasih kalimat yang namanya perfect tense. Nah, kalau ini sekedar pelajaran bahasa ya, apa sih yang membedakan present dengan perfect tense? Bentuk sekarang atau lampau gini. Present berarti sekarang ini sekarang ini terjadi, kita alami. Tapi kalau kita berbicara tentang perfect tense, itu berarti sesuatu yang terjadi di masa yang lalu yang sampai sekarang masih berlangsung. Itu namanya present perfect tense. Itu yang kita kasih. Nah, ternyata ayat ini di dalam bahasa aslinya itu sebenarnya kekurangan satu kata.
Dan itu diterjemahkan dengan baik di dalam English Standard Version. Jadi seharusnya kalimatnya itu begini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, di sini ditulis koma, tapi seharusnya koma ini berarti telah lahir dari Allah. Itu ayat yang lebih tepat itu ya. Kenapa saya harus menggarisbawahi dan menjelaskan itu? Karena ini penting. Telah lahir berarti kita sekarang lahir kan? Dan sampai sekarang kita masih hidup. Jadi itu artinya menunjukkan apa? Lahir baru itu menghasilkan yang kita sebut percaya. Seorang penginjil besar, mungkin teman-teman semua jemaat di sini Bapak Ibu udah pernah mendengar yang namanya Billy Graham. Billy Graham itu, saya sangat menghormati Billy Graham, berkata begini, kalau kita mau menjadi orang Kristen, maka kita itu harus dilahirkan kembali. Dan kemudian dia mengatakan, kalau supaya kita bisa dilahirkan kembali, maka kita harus percaya. Jadi bagi Billy Graham dan banyak sekali orang-orang Lutheran itu mengatakan, percaya menghasilkan lahir baru. Benar atau enggak? Kalau kita lihat ayat, dan kita lihat konteks bahasa aslinya, ternyata tidak. Jadi itu terbalik. Jadi semestinya adalah lahir baru menghasilkan percaya. Bukan percaya menghasilkan lahir baru. Bagaimana mungkin kita bisa percaya terus kemudian kita tidak lah, kita harus dilahirkan lebih dulu. Itu kembali ke dalam pengajarannya Pak Rio dan juga di dalam kebenaran firman Tuhan sola scriptura. Lahir baru melakukan perubahan di dalam kehidupan kita sehingga memampukan kita untuk percaya. Karena kalau enggak, sekarang kita bertemu dengan orang-orang ya, kita tanya, kamu percaya akan Tuhan enggak? Maka orang itu mengatakan, iya aku percaya. Kenapa? Aku bisa melihat langit dan bumi dan sebangsanya. Apakah orang itu sungguh-sungguh sudah lahir baru? Kata percayanya mereka di sini, mungkin hanya percaya, iya aku tahu, sekedar pengetahuan. Tapi kalau dia mengatakan percaya akan ada keselamatan, maka itu ada di dalamnya ada unsur iman. Maka iman itu muncul ketika kita mulai dari proses kelahiran baru. Makanya sekali lagi saya katakan di ayatnya yang ke-1a, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus telah lahir dari Allah. Sehingga kita di sini memberikan, Yohanes ingin memberi garis bawahi kepada semua jemaatnya pada waktu itu. Pertama, Yesus itu memang adalah Kristus, dia itu Mesias, dia yang diurapi oleh Tuhan, menjadi penebus bagi semua orang yang berdosa. Artinya, semua orang yang lahir baru, dengan sendirinya dimampukan untuk percaya bahwa tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus yang merupakan anak Allah itu. Jadi kalau mama kita sekarang mengatakan kita percaya, orang percaya itu banyak. Orang yang beragama lain dia percaya pada Tuhan nggak? Percaya. Tapi percaya di dalam kata tanda petik ini bahwa apakah dia percaya dia ada keselamatan di luar Tuhan Yesus? Mungkin mereka percaya. Maka belum tentu orang itu lahir baru. Orang yang lahir baru adalah orang-orang yang percaya tidak ada keselamatan lain di luar pada Yesus Kristus. Maka kita lihat di ayat yang ke-4, kemudian kita bilang, dan kenapa lahir baru pertama kali menghasilkan percaya, dan percaya itu penting? Karena kalau kita lihat di ayat yang ke-4, karena ini bunyinya ya, sebab semua yang telah lahir dari Allah harusnya mengalahkan dunia. Jadi artinya apa? Di sini Yohanes ini mencoba menggarisbawahi bahwa orang yang telah lahir dari Allah, bukan hanya dia percaya ke Yesus anak Allah, bukan hanya dia percaya bahwa keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus, tapi dia diberikan sebuah status yang baru, dan status yang baru ini memampukan mereka mengalahkan dunia. Orang yang sekedar percaya di agama yang lain ya, bukan tapi tidak lahir baru, itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan dunia. Kita bilang, Bu, tapi kan saya bukan Superman, saya bukan yang namanya whatever, apapun juga tokoh-tokoh hero gitu ya. Ternyata Alkitab mengatakan setiap orang yang percaya memiliki kemampuan untuk mengalahkan dunia. Kenapa begitu? Gini, waktu kita percaya itu waktu kita lahir baru kita percaya. Maka waktu kita percaya, maka ada terjadi kembali yang namanya persatuan antara kita dengan Kristus. Dan kemudian kita lihat, Kristus itu siapa? Yesus itu siapa? Ternyata kan kita tahu, kita ingat, Yesus itu satu,
Dia sudah mengalahkan iblis melalui apa? Melalui kehidupan dia yang sempurna. Ingat bagaimana Yesus diuji kan pertama kali 40 hari waktu dia puasa. Dia kalahkan itu. Dia punya kemampuan. Kedua, Allah mengkonfirmasi kemenangan Yesus Kristus dari mana? Waktu Tuhan Yesus bangkit dari kubur setelah dia mati di atas kayu salib, hari yang ketiga dia bangkit, itu menunjukkan apa? Kemampuan Yesus mengalahkan dunia. Nah, sekarang kita yang menjadi anak Allah, yang kemudian sekarang kita dipersatukan kembali oleh Allah, menjadi satu kesatuan oleh karena kasih Kristus, maka dengan sendirinya kemampuan untuk bisa mengalahkan dunia itu, kemenangan itu, menjadi juga milik kita. Kenapa? Bukankah Tuhan mengatakan, jika engkau ada di dalam aku ada di dalam kamu. Maka kekuasaan untuk mengalahkan dunia itu sekarang telah dimiliki oleh orang-orang yang lahir baru. Sehingga kembali mengalahkan ketika orang mengatakan, kalau mengerti anugerah, kenapa orang itu jadi malas? Orang itu enggak ini, apa yang salah? Bukan salah gerejanya, bukan salah programnya, bukan salah khotbahnya. Tapi sekarang harus dipertanyakan kembali, orang yang bertanya-tanya seperti ini, udah lahir baru atau belum? Karena kalau iya, maka dia mampu mengalahkan dunia, mampu mengalahkan rasa malas, karena kita enggak, yang khotbah ini ABC, kalau khotbah enggak enak, doktrin sekali, berat, ini yang segala macam. Mampu mengalahkan rasa jenuh, mampu mengalahkan rasa malas. Karena apa? Karena kita orang-orang yang lahir baru, bukan hanya menjadi orang yang percaya, memiliki kemampuan untuk mengalahkan dunia. Nah, jadi sekarang ini menjadi satu hal yang sangat menyenangkan bagi kita. Kenapa? Karena orang percaya itu mampu mengalahkan iblis. Iblis itu masuknya dari mana sih? Enggak dalamnya namanya wewe gombel lah, atau segala macam. Tidak. Iblis itu seringkali masuk bermain di dalam otak dan benak kita. Jadi kita punya kemampuan apa? Para orang percaya itu mampu menolak iblis, mampu menolak godaan, mampu menolak untuk tidak taat, mampu menolak untuk selalu mengkritisi gereja tapi tidak pernah mau berperan di dalam gereja. Kita mampu mengerti bahwa kita ini menjadi milik Kristus, dan yang paling penting adalah orang yang sudah percaya, oleh karena kelahiran baru dia percaya, punya kuasa, dia mampu berkata tidak kepada dosa. Sekarang kali kan kita bilang, sering kali kita tuh bersembunyi di dalam pengertian, iya roh penurut tapi daging itu lemah. Itu hanya sebuah permaafan. Kenapa? Karena ketika kita menjadi anak Allah, kita diberi kemampuan berkata tidak kepada dosa. Jadi kalau contohnya tuh gini lah ya, kalau teman-teman saya nggak tahu, apalagi kalau mamanya yang lagi di Zoom, mungkin kayak seperti sekarang saya di ruang tamu saya, karena kamar-kamar di rumah kami lagi direnovasi. Kita kemudian ada satunya namanya remote control. Kita nonton TV. Maka kita kan punya pilihan kan, kita mau tekan tombol yang mana nih? Kan satu tombol yang pertama, iya ya, yang satu ini kita ngelihat, kalau kita tekan itu ada satu drama, tapi di dalam drama itu seringkali terjadi ucapan-ucapan yang kasar, di mana seringkali nama Tuhan dihujat. Males saya tekan tombol yang lain dah, remote yang lain, channel yang berikutnya. Di dalam channel itu kembalinya nggak benar-benar, ada pertunjukan yang namanya fashion show, kelihatan banyak badan segala macam, begitu banyak pilihan. Maka ketika kita banyak godaan, hanya orang yang lahir baru, orang yang percaya, mampu mengatakan apa? Udahlah males, aku matiin TV. Kan tinggal begitu. Untuk bisa berkata tidak, itu tidak mudah. Makanya kita Tuhan mengatakan, sekarang kita tidak bisa menggunakan alasan untuk tidak bisa berkata tidak terhadap godaan dunia. Oleh karena apa? Kita percaya kelahiran baru memberikan kuasa. Dan kemudian kita bilang, tapi mana bisa ya? Kita punya kemampuan. Coba kalau mama kita nggak bisa begitu, kita pikirin. Sebelum kita banyak kan yang namanya para martir, orang-orang yang mati oleh karena kebenaran firman Tuhan. Kenapa mereka bisa ya? Padahal mereka lagi ditantang loh. Kalau mama kamu tidak melakukan ini, atau kalau kamu tidak mau menyangkali Tuhan, kamu akan saya bunuh. Atau kalau kamu menyangkali Tuhan, aku kasih kamu posisi. Kalau kamu mau menyangkali Tuhan, kamu akan diterima di dalam lingkungan kita. Para martir pendahulu kita teguh berdiri, berkata tidak. Kenapa? Karena ada satu kuasa yang di dalam diri mereka oleh karena Roh Kudus memampukan mereka bertahan, mampukan mereka taat, memampukan mereka untuk sekali lagi berkata tidak kepada tantangan dunia, tawaran dunia, dan kepada
dosa. Saya pernah kasih contoh kan ya, orang-orang yang sudah lahir baru itu pasti orang punya integritas. Kalau saya mau jadi kaya raya, sangat mudah. Cek kosong tinggal diisi. Contohnya paling kecil aja lah. Kadang-kadang tergoda pakai handphone gitu ya. Handphone kenapa saya selalu bedakan handphone saya dengan handphone yang pribadi dengan yang namanya perusahaan? Very simple. Rasanya kecil, toh kan sama-sama akan lebih mudah. Maka akan saya tergoda, apa sih bedanya cuma hanya 50.000 sama 100.000, nggak akan terlalu bedanya. Tapi kemudian kita lihat, harus bisa berkata tidak. Berkata tidak apa? Untuk semua kemudahan yang bisa kita alami, bisa kita terima, tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka itu yang kita bilang, kita tahu kita punya kuasa. Dan itu sangat yang menarik adalah, kalau kita lihat ayat yang kelima, ayat kelima ini mengatakan apa? Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau kita lihat ayat yang keempat dan yang kelima, maka kita melihat paling tidak 3 kali Yohanes itu menggarisbawahi tentang bagaimana kita mampu mengalahkan dunia. Jadi itu bukan impossible, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kita nggak perlu jadi Superman, kita nggak perlu jadi Spider-Man, kita nggak perlu jadi Catwoman, kita nggak perlu jadi Gatot Kaca, kita nggak perlu semua. Kenapa? Kita cukup hanya menjadi anak Allah. Kita cukup hanya memiliki orang-orang yang percaya pada kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena setelah kita memiliki kepercayaan bahwa Yesus itu anak Allah, maka kita mampu, tadi seperti saya bilang, menyangkali. Nah sekarang ini kan kalau kita lihat di dunia ini ya, banyak sekali orang-orang itu sekali lagi enggak percaya atau bahkan mereka tidak mau mengakui bahwa mereka itu sekarang atau banyak di antara kita juga ada di bawah pengaruh dan kuasa dari si jahat, daripada iblis. Kenapa? Dari mana kita tahu kalau sebenarnya kita tuh di dalam pengaruh atau kuasa dari si jahat? Sangat simple. Ketika kita mencoba mau mengatur maunya kita sendiri. Kita manusia itu kan pada inginnya memiliki hak otonom. Memiliki satu kemampuan otonomi untuk bisa membuat keputusannya sendiri dan mau mengikuti hidup seperti mau-maunya dia. Tanpa kita sadari ketika kita memiliki kemampuan itu atau kemauan seperti itu, itulah yang diingini oleh iblis. Iblis pengen kita untuk tidak taat. Iblis ingin supaya kamu bisa kok hidup kamu ada di tangan kamu. Saya percaya yang namanya ora et labora, berdoa dan bekerja. Tapi sering kata berdoanya itu sering diganti. Maka di sini kita bisa melihat pertanyaannya sekarang, orang yang lahir baru adalah pertanyaan, kalau kita mengaku kita lahir baru, pertanyaannya hanya satu. Apakah kita mampu kita mengalahkan dunia atau dunia yang mengalahkan kita? Kelihatannya kesannya itu gampang gitu ya. Tapi saya tahu itu memang enggak gampang. Makanya sekali lagi kita harus sekali lagi percaya bahwa kalau kita ingat oleh karena anugerah kita diselamatkan. Oleh karena anugerah, kita mengetahui kebenaran Injil dan kuasa yang dahsyat di balik Injil atau ayat-ayat firman Tuhan. Maka itu semakin meneguhkan kita, oh ya, aku orang yang sudah lahir baru. Aku percaya dan di dalam percaya itu aku tahu Tuhan memberikan kuasanya kepada kita, percaya untuk juga mampu mengalahkan dunia. Yang kedua, lahir baru itu menghasilkan apa? Kasih. Dari mana kita tahu? Kita kembali lagi, hari ini kita loncat-loncat 1, 2, 3, 4, 5, bolak-balik gitu ya. Ayat yang ke-1b, dia mengatakan, dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Jadi dia sekarang mengatakan, Yohanes itu tengah mengajarkan pada semua orang yang percaya tentang apa? Tentang kasih Allah. Dan dia juga mengajarkan setiap orang yang percaya yang telah menerima anugerah kelahiran baru, maka salah satu buktinya bukan hanya dia mampu mengalahkan dunia, tapi itu adalah salah satu buktinya adalah hidupnya itu tertransformasi sedemikian rupa, tertransformasi sehingga dia sekarang mengasihi Allah. Dan kalau dia mengasihi Allah, dia mengasihi sesama. Nah, dari mana kita bisa tahu? Contoh yang paling bagus gitu ya. Kita tahu semuanya namanya Paulus. Ya kan, yang Paulus sebelum dia bertobat namanya Saulus dari Tarsus. Kita tahu bagaimana dia begitu fanatiknya terhadap pengajaran hukum Taurat dan dia mengatakan bahwa hukum Taurat itu pastinya akan menyelamatkan manusia.
Itu sebabnya dia selalu menolak, melawan semua pengajaran bahwa Yesus itu adalah Kristus yang dikirim oleh Allah. Dan dia, waduh, semua orang-orang Kristus kita semua tahu kan, dia dikirim ke penjara dan dianiaya. Dan kehidupan dia berubah ketika apa? Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan disitulah dia mengalami kelahiran baru. Makanya saya bilang, lahir baru dulu, baru percaya. Bukan percaya dulu, baru lahir baru. Saulus itu dulu sudah percaya pada Allah, karena dia hukum Taurat kok. Tapi dia udah lahir baru belum? Belum. Dia baru lahir baru setelah apa? Setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka dari situ dia baru lahir baru. Dan kita lihat apa perubahannya kan? Setelah dia menerima Tuhan Yesus menjadi lahir baru, dari yang dulu penganiaya menjadi seorang orang yang sangat menggebu-gebu untuk membawa orang kepada Kristus. Yang akan saya garis bawahi adalah Paulus menemukan kasih yang baru kepada Allah. Jadi artinya apa? Kita mungkin sudah lama jadi orang Kristen. Kalau ditanya waktu namanya anak-anak kecil, atau kamu mencintai Tuhan, kamu mengasihi Allah, ngasihi Allah. Tapi seberapa pengertian kata kasihnya kita tuh kasih yang seperti apa? Kalau mama kita lahir baru, semua orang dari setiap orang yang mengasihi dia, kata mengasihi dia itu dengan kasih yang baru, mengasihi Allahnya dengan kasih yang baru. Dia akan dengan sendirinya mau melakukan apapun juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau sekarang kita mengaku kita lahir baru, kita bilang kita mengasihi Allah, tapi apa yang kita lakukan sehari-hari tidak menunjukkan gairah yang menggebu-gebu untuk menyenangkan Tuhan, maka harus kembali dipertanyakan. Karena orang-orang yang lahir baru menemukan kasih yang baru kepada Allah. Menggebu-gebu. Dan kemudian kasih yang baru kepada Allah itu memampukan kita mengasihi kita kembali, dan kemudian mampu mengasihi sesama kita. Itu sebabnya kemudian di ayat yang kedua dikatakan, yang tadi yang kita bilang, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Kita mengasihi Allah. Jadi dari sini kita ngelihat ya, ada dua, kalau kita lihat Yohanes, kalau kita suka baca suratnya Yohanes itu pada umumnya sering mengatakan begini, biasanya dia mengatakan, kasih kepada Allah itu ditunjukkan dengan cara kita mengasihi orang lain. Tapi kita lihat ayat di sini, dia bilang apa? Kamu mengasihi orang lain, baru itu menunjukkan kamu mengasihi Allah. Artinya, kasih kepada Allah, dengan kasih yang barunya menggebu-gebu, itu dengan sendirinya paralel, interconnected, itu selalu menyambung dengan cara kita mengasihi sesama. Dan karena kita mengasihi sesama, makanya terjadi apa? Kesatuan. Aku ada di dalam kamu, maksud kamu ada di dalam aku. Berarti ada kesatuan kita dengan Allah, ya kan? Kesatuan dengan Yesus. Kesatuan dengan Yesus itu juga menunjukkan kita mengasihi sesama. Mengasihi sesama berarti kita juga ada kesatuan dengan sesama. Dan ini memang kan bukti kita mengasihi sesama itu seperti apa ya? Mungkin gini, sekarang ini kita hidup di dalam budaya yang namanya itu sering membingungkan. Nah sebenarnya kalau kita perhatiin kemajuan abad ke-21 mau masuk abad ke-22 dalam waktu dekat, maka kita akan melihat sekarang ini sebenarnya itu penggenapan firman Tuhan yang sebenarnya sudah terjadi bahkan sejak di zaman Perjanjian Lama. Kalau teman-teman membaca atau Bapak Ibu sekalian membaca dari kitab Hakim-Hakim pasal 21 ayat yang 25b, itu kan dikasih tahu tuh, setiap orang melakukan apa yang dipandang baik menurut mereka. Sama kan dengan sekarang, ini zamannya kitab Hakim-Hakim loh, bahkan zaman sebelumnya Tuhan Yesus loh. Itu sudah ditulis, everyone did what is right in his own eyes. Setiap orang melakukan apa yang baik menurut pemikiran mereka sendiri. Artinya apa? Sekarang kita melihat begitu banyaknya orang yang sekarang mencoba memutuskan apa yang dipandang baik secara moral, itu menurut pemikiran mereka, dan kemudian menghina atau menolak atau memarahi orang yang tidak sejalan dan sepaham dengan mereka. Nah itu menjadi tantangan buat orang Kristen, karena menjadi orang Kristen kan kita lahir baru itu kan harus, tadi saya bilang, menemukan kasih yang baru kepada Allah, mengasihi sesama kita. Jadi kalau kita mengasihi sesama kita tidak ngajari sesuatu yang merusak sesama kita. Yang merusak sesama kita itu seperti apa? Ya jawabannya cuma satu. Kalau kemudian kita mau ibadah, mau persekutuan, terus kemudian dia diajak pergi, terus bahkan mungkin jangan yang lebih parah lagi kalau kita yang ngajak pergi, mampu dong berkata tidak. Bukan hanya mampu berkata tidak, kemudian kita mengasihi sesama mereka. Justru kita harus ingetin, kalian kok sudah lama ya nggak ibadah ya? Kalian kok sudah nggak ini ya, sudah lama nggak aktif ya di dalam persekutuan?
Kenapa? Bukti kita mengasihi sesama, membangkitkan kembali, mengingatkan kembali kepada mereka bagaimana Allah mengasihi mereka, dan mereka yang dulu pernah mengaku mengasihi Allah, ditanya seberapa jauh kamu mengasihi Allah. Tidak memandang sesuatu yang benar menurut mereka. Sebaliknya, kadang-kadang orang-orang mengatakan ini sekarang lagi rame-ramenya LGBTQ. Dan sekarang menjadi sesuatu hal yang sifatnya, ya udahlah, dianggap benar. Karena kata mereka Allah kasih, maka otomatis kita mengasihi sesama jenis. Itu juga boleh. Dan akibatnya kita orang Kristen ya diam, kita punya pemikirannya ya udah itu kan kamu, lu gue gitu kan. Ya salah juga. Kenapa? Karena kasih yang kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu menunjukkan kita tidak masuk di dalam sebuah budaya yang bertentangan di dalam kebenaran firman Tuhan. Salah satu juga bukti kita mengasihi sesama itu adalah mengampuni. Bagaimana mudah kita mengampuni orang yang berdosa atau bersalah kepada kita. Ada sebuah cerita, saya nggak tahu apakah teman-teman yang kalau hobi nonton, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada satu film barat, judulnya Unbroken. Unbroken itu yang tidak terpatahkan ya. Itu menceritakan tentang cerita Perang Dunia Kedua, tentang tentang perjuangan untuk hidup, tentang ketabahan, kesabaran, dan juga tentang pembebasan. Buku ini ditulis oleh seorang yang bernama Laura Helen Brand, dan Laura Helen Brand ini sebenarnya menulis sebuah biografi. Jadi buku penulisnya menulis tentang orang lain. Orang lain ini adalah yang bernama Louis Zamperini. Siapa Louis Zamperini? Louis Zamperini ini adalah seorang pemenang Olimpiade untuk lari. Teman saya nggak ingat dia di lari apakah maraton 100 meter atau 200 meter, saya nggak tahu. Yang pasti dia adalah seorang yang pernah memenangkan medali emas Olimpiade. Nah, pada waktu Perang Dunia Kedua, pesawatnya itu crash. Kemudian setelah pesawatnya crash itu apa yang terjadi? Maka dia terlempar ke lautan gitu kan dengan selamat, dan dia kurang lebih itu di Hawaii dia crash. Maka dia terapung-apung di laut itu selama 47 hari. 47 hari itu nggak mudah loh ya, terapung-apung, nggak ada makan, kena ombak, belum nggak tahu gimana dia bisa bertahan selama 47 hari, tapi dia bertahan. Yang paling ironis, dia itu diselamatkan oleh siapa? Oleh sebuah kapal Jepang. Nah, Perang Dunia Kedua itu Jepang itu kan bermusuhan dengan Amerika. Maka apa yang terjadi? Karena dia diselamatkan oleh Jepang, dia ditangkap dan dia ditahan, disiksa. Selama 2 tahun dia disiksa begitu luar biasa, dan dia sampai mengatakan 2 tahun dia di dalam tawanan Jepang itu lebih berat daripada waktu dia 47 hari itu terapung-apung. Dipukul, di segala macam. Bahkan yang paling ironis, surat kematiannya itu pun dikeluarkan, ditandatangani, karena kan dianggap hilang, dianggapnya dia mati. Maka Presiden Amerika pada waktu itu, Presiden Theodore Roosevelt, menandatangani surat kematian. Maka waktu Perang Dunia Kedua itu berakhir, pada tahun 1945, semua orang kaget, ternyata Zamperini masih hidup loh, mengenai Olimpiade, maka dia dibawa ke Amerika. Tapi selama dia di Amerika, dia dirawat, kebencian dia terhadap Jepang, itu luar biasa kepada orang-orang Jepang. Dia melihat penderitaannya, setengah matinya itu, pokoknya bencinya itu mungkin kalau bisa dibilang benci 7 turunan lah, seperti itu. Sampai pada tahun 1949, 4 tahun kemudian, dia menghadiri sebuah khotbah KKR. Nah, kita sebentar lagi gereja kita juga KKR ya, mudah-mudahan itu berhasil juga membangkitkan kembali, menyemangati kita. Kemudian pada tahun 1949 dia menghadiri khotbah KKR, dan kebetulan yang berkhotbah itu adalah Billy Graham yang tadi saya sempat sebutkan. Disitulah dia merasa dia lahir baru. Dia mengerti tentang apa itu lahir baru, dan dia mengatakan setelah dia menghadiri khotbah KKR ini ada sesuatu yang tertanam di dalam batin dia yang begitu luar biasa. Untuk apa? Dia mengatakan aku masih punya satu tanggung jawab sebelum aku mengakhiri hidup ini. Apa tanggung jawabnya itu? Aku merasa aku harus kembali ke Jepang, dan untuk menceritakan kembali kepada orang-orang Jepang itu tentang yang namanya kuasa keselamatan, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang memampukan kita melihat manusia sesama kita adalah makhluk Tuhan yang harus kita kasihi. Maka Louis Zamperini pergi ke Jepang, dan dia menjadi seorang yang sudah tertransformasi, dan dia menjadi seorang misioneri di Jepang. Jadi kita lihat lahir baru memampukan kita menghasilkan kasih. Kasih apa? Kasih yang baru kepada Allah, kasih kepada sesama kita, kasihnya memberikan pengampunan dan menerima sedemikian rupa, meskipun orang-orang itu
orang-orang yang paling menyakiti hati kita paling nggak suka, dan mungkin rasanya pengen kita lempar sandal kalau mama kita ketemu. Kita tidak melakukan itu karena ada kelahiran baru di dalam diri kita. Terakhir, lahir baru memberikan ketaatan. Maka kita lihat di ayat yang 2b dan ayatnya yang ketiga, dia mengatakan apa? Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi kita ngelihat, kasih yang kita terima itu dari Allah. Maka sekarang yang kita bilang adalah bagaimana kita mengasihi kepada Allah, untuk Allah. Jadi dia ingin menunjukkan, Yohanes di sini adalah kalau kamu mengatakan kamu mengasihi Allah, dan seperti saya bilang, itu ada kasih yang baru kepada Allah, maka itu buktinya adalah dari mana? Ditunjukkan dengan cara kita menuruti, mentaati, menyimpan perintah-perintah Allah. Nah, itu kan sama seperti ini. Yohanes itu sangat mengerti. Kalau kita, gini lah contohnya ya, kalau kita semua ini kan orang-orang yang pasti pasti dikasihi gitu kan. Kalau nggak kan nggak mungkin kita menikah. Suami mengasihi kita, istri mengasihi suami, kita mengasihi anak, anak mengasihi kita. Nah, kalau kita tahu kita itu dikasihi, maka sebenarnya yang paling ada di dalam diri kita itu apa? Pasti kita juga ingin menyenangkan orang yang mengasihi kita, benar kan? Dan orang yang mengasihi kita, biasanya dia karena tahu, dia akan memberitahukan juga bagaimana cara kamu itu bisa menyenangkan hati saya. Saya sama Pak Rio itu saya tahu betul, saya tahu Pak Rio mengasihi saya. Tapi kemudian saya sebagai orang yang dikasihi oleh Pak Rio, maka saya juga tahu apa yang sebenarnya Pak Rio itu pinginkan dari saya untuk menunjukkan bahwa saya tahu bahwa dia mengasihi. Dan saya tahu, walaupun Pak Rio mengasihi saya, dia sangat mengasihi jemaat, sangat mengasihi misi Aletheia. Maka apa yang saya lakukan? Ya saya izinkan. Walaupun kita harus berpisah, karena saya tahu itu menyenangkan hati Pak Rio untuk berada di tengah-tengah jemaat. Nah, itu sama juga dengan kita. Setiap orang yang percaya, dia akan menemukan bahwa ternyata mengasihi Allah itu caranya simpel. Allah tuh nggak minta macam-macam kok. Tuhan tuh nggak minta yang namanya kita itu kasih mobil, kasih duit, kasih apa, enggak. Yang Tuhan minta itu apa? Bagaimana kita menyimpan, menuruti, mentaati, dan melakukan firman Tuhan. Dan dikatakan di sini, aduh Bu, susah Bu, nggak bisa begini, nggak bisa bangun pagi, itu susah. Capeknya pulang kerja harus persekutuan, belum lagi pengkhotbahnya nggak enak. Nggak bisa, karena Tuhan mengatakan paling simpel, perintah-perintahnya itu enggak berat. Kan tadi saya bilang, sudah teruji melalui Yesus. Kita kan di dalam Yesus, kita dipersatukan. Berarti kita punya kemampuan melakukan firman Tuhan. Dari mana kita bisa tahu? Very simple. Melakukan firman Tuhan memang tidak mudah, saya mengatakan, tapi akan menghasilkan kesukacitaan. Dulu ada lagu kan, Richard Marx, angkat-angkatan dulu, everything I do it for you. Apapun yang aku lakukan untuk Tuhan. Makanya sebenarnya Tuhan tuh minta apa sih firman Tuhan? Very simple. 10 perintah Allah aja deh. Kita coba jalani 10 perintah Allah. Pertamanya satu kan jelas tentang Tuhan. Paling simple aja. Yang kedua, kuduskanlah hari Tuhan. Simple kan firman Tuhan itu, kuduskanlah hari Tuhan. Jadi nggak ada alasan untuk nggak beribadah pada hari Minggu. Jangan mencuri. Kasihilah sesamamu. Maka itulah yang saya bilang, anak orang-orang yang sekarang mampu mentaati firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Makanya jangan mengikuti budaya yang tadi saya bilang sebelumnya. Orang-orang yang sekarang yang katanya mengasihi Allah, kemudian tetap mengaruh dengan budaya yang seperti kata kita bagi melakukan apa yang menurut benar. Sekarang ini coba lihat ya, berapa banyak sih orang yang nggak pakai tato. Kan itu tren, kan cuma hanya sekedar tulisan. Apalagi tulisannya kemudian di tangan, di apa sekalian tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan nggak mengatakan, nggak meminta itu, jelas di Alkitab, jangan engkau menjara diri kamu sendiri. Itu kan perintah. Jadi kalau mama orang tanya, bukan sekedar pengetahuan konsep bahwa kita yang keselamatan itu anugerah, melakukan kebenaran firman Tuhan, itu yang diminta Tuhan. Enggak mudah, tapi pasti bisa. Karena tadi kita bilang, kita diberi kuasa untuk mengalahkan dunia. Berarti kita diberi kuasa untuk mampu melakukan firman Tuhan. Dan itu menyenangkan. Maka saya, sama seperti satu contoh ini ya, saya kasih contoh lagi supaya lebih mudah. Firman Tuhan, ada kalau kita punya 2 orang anak, misalnya nih, 2 orang bapak ibu punya anak. Kemudian satu hari kita pulang kerja, terus kita ngeliat, aduh, rumah kita berantakan, blok-blok itu di mana anak-anak kan suka main Lego. Kesel nggak?
Capek, kesel dong, kita udah pulang kerja, capek-capek, ternyata anaknya begitu. Terus kemudian kita bilang sama anak kita, sekarang waktunya mau makan, maka aku minta kalian, papa mama minta kalian membersihkan ini semua, merapikan dan kemudian turun makan. Tidak boleh turun untuk makan kalau kalian belum merapikan. Maka dua orang anak ini berkata begini, yang satu mengatakan, aku akan memberikan surprise buat papa mama. Gimana caranya? Aku akan bikin bangunan-bangunan ini, blok-blok ini untuk menjadi sebuah tower, sebuah menara, supaya papa mama melihat aku pintar, bisa melakukan ini. Tapi anaknya yang kedua, yang lain mengatakan, enggak, yang aku akan lakukan hanya satu, aku hanya langsung tinggal ngerapin, aku mau turun atau makan. Menurut kalian, menurut Bapak, Ibu, dan jemaat di sini, yang mana anaknya melakukan kebenaran firman Tuhan? Yang kedua, kenapa? Papa mamanya mengatakan, ringkas ini, dan kamu baru kemudian turun makan. Papa mamanya kan nggak minta kamu membangun kembali. Betul nggak? Apa ilustrasi ini maksudnya? Seringkali kita itu menggantikan ketaatan kita dengan idenya kita sendiri, dengan ide-ide kita, dengan berpikir seakan-akan idenya kita ini akan menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan seperti saya bilang nggak minta aneh-aneh kok. Kita nyata bilang, aduh pakai yang kerja bilang pakai tato firman Tuhan, kayak teman saya kemarin barusan ditato mengatakan apa salvation by grace. Waduh, itu kan benar kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengatakan, aku nggak pernah minta yang namanya announcement salvation by grace. Kita menggantikan itu dengan idea, tapi Tuhan mengatakan taat pada kebenaran firman Tuhan. Jadi kita lihat lahir baru menghasilkan kita percaya, dan percaya itu menghasilkan iman. Memberikan kita kemampuan untuk kita bisa mengalahkan dunia, berkata tidak. Lahir baru itu menghasilkan kasih. Kasihnya apa? Kasih yang baru kepada Allah. Kasih yang baru kepada sesama kita, menjadi satu kesatuan. Yang ketika kelahiran baru itu menghasilkan ketaatan. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita lahir baru? Amin. Saya minta kesediaan Pak Rio untuk menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih bahwa kami memperoleh anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Kami boleh dilahirkan baru. Terima kasih buah dari kelahiran baru itu membuat kami percaya, mengasihi, dan mentaati Tuhan. Terima kasih Ibu Mona yang telah menyampaikan firman, dan memberkati hidupnya secara pribadi dan pekerjaannya sebagai ibu, sebagai istri. Tuhan tolong dan berkati. Pakai ini ya Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan, menjadi orang yang sungguh bisa menolong banyak orang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga bersyukur, berterima kasih di jam-jam doa ini kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, baik pimpinan kami yang tertinggi sampai daerah, dalam menangani masalah-masalah kenegaraan, masalah-masalah politik, ekonomi, dan juga keamanan, supaya pemerintah kami yang sekarang ini diberikan pertolongan oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kesatuan hati di dalam tugas pekerjaan, baik dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Ancaman-ancaman di dalam kehidupan bernegara berbangsa kami, kiranya pemerintah dapat menangani, baik itu sosial, agama, maupun juga politik. Kami berdoa supaya Engkau jaga bangsa negara ini Tuhan, karena Engkau yang mengadakan adanya gereja bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih Bapak Saudara, biar kami menjadi warga yang sudah berperan aktif, bertanggung jawab terhadap berlangsungnya bangsa dan negara. Yang kedua juga jemaat-Mu yang akan menjalani kehidupan dan segala hal di dalam minggu ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, baik anak-anak yang sekolah, baik yang bekerja, maupun juga bagi ibu-ibu yang ada di rumah tangga. Lindungi semua jemaat-Mu ya Tuhan, supaya dijauhkan dari segala mara dan bahaya, dan cukupkan semua kehidupan kami hari lepas hari sepanjang minggu di depan. Pelayanan di dalam gereja juga
Tuhan menolong dan memberkati kami supaya kami mampu melakukan yang terbaik bagi Tuhan yang telah mempercayakan kami pelayanan ini. Terima kasih Bapak surga, berikan terus kami kasih persaudaraan sama lain, saling memperhatikan dan saling tolong menolong satu sama lainnya. Kami bersyukur, berterima kasih karena jemaatmu ada yang juga berulang tahun. Untuk Adinda tanggal 19 Oktober, untuk Ibu Clara tanggal 21 Oktober, dan Bapak Franky hari ini 24 Oktober. Bersyukur, berterima kasih karena Tuhan yang telah memelihara, menjaga, menolong hidup mereka hari pas hari sampai mereka genap usianya di 1 tahun ini. Tuhan, biarlah di depan ini mereka terus bersandar kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan hari pas hari, baik secara pribadi, berkeluarga, dan yang berdoa juga secara khusus untuk Clara, kiranya tolong dia di dalam mengandung anaknya supaya Tuhan terus memberkati sampai hari kelahirannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan surga, berkati semua teman-teman kami yang berulang tahun di tahun depan ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih kami untuk Oci, untuk Veronica Umbelaka yang telah lulus sebagai nurse dan wisuda tanggal 2 bulan November nanti. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati persiapannya. Terima kasih Bapak surga, dia mendapatkan kesempatan daripada Tuhan untuk memperoleh pendidikan, dan terima kasih juga untuk keluarga, orang tua, dan ibu adik-adiknya yang telah menolong dia, menemani dia di dalam pergumulan akademisnya sehingga bisa wisuda tanggal 2 bulan 11 nanti. Terima kasih Bapak di surga. Mungkin kami juga berdoa untuk jemaatmu, mungkin ada yang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan menyembuhkan dengan kuasa-Mu. Terus kami berdoa untuk Pak Saiman, terus kami berdoa untuk Tasya, terus juga kami berdoa untuk Pak Sofian. Mungkin masih ada jemaat-Mu yang lain ya Tuhan, yang dalam pergumulan kesehatan, di dalam nama Yesus kami mohon berikan kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Bapak di surga. Inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mempersiapkan untuk persembahan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan memberikan persembahan kita. Saya katakan firman Tuhan untuk mendasari persembahan kita. Kita bacakan di Mazmur 119 ayat 108 yang bunyi pengadilan. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Amin. Mari kita memberikan persembahan, baik yang di rumah kita berikan melalui rekening gereja. Berkat Tuhan tak bisa
kita pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau ya Allah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati usaha pekerjaan kami, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan banyak berkat di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari kami boleh mengembalikan berkat itu sebagian untuk pelayanan dan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini dan yang Kau kembalikan berlipat kali ganda ya Tuhan. Dan kami juga berdoa biarlah persembahan yang sudah diberikan ini boleh merupakan persembahan yang bisa dikelola, yang bisa dikembangkan untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saya undang teman-teman jemaat bantu berdiri baik yang di gereja maupun di. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu untuk satu pokok doa tadi yang terlupakan, yaitu KKR 31 Oktober. Bapa di surga, kami mohon pertolongan Tuhan dalam persiapan kami untuk KKR tanggal 31 Oktober. Biarlah pada acara KKR nanti firman yang diberitakan kepada kami boleh menyegarkan jiwa kami, boleh semakin membuat kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Ferdi Manapi yang mempersiapkan dirinya, biarlah Tuhan pakai dengan dan biasa di dalam ibadah KKR tanggal 31 Oktober nanti. Juga penyerahan anak tanggal 7 November, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Berdoa, bersyukur, berterima kasih kami jemaat-Mu untuk Ibu Vina yang telah melahirkan putra ketiga untuk 1 Oktober yang lalu. Tuhan memberkati Ibu Vina, berikan kesehatannya dan bayinya dan semua keluarganya. Berdoa juga untuk Kris yang Tuhan gerakkan juga anak, kiranya Tuhan tolong berkati, jaga dan pelihara dia. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat, mari kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli Kebenaran dan Hidup, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Tetap silakan berdiri Bapak Ibu jemaat sekalian, tolong doakan setiap hari jemaat Ibu masing-masing KKR tanggal 31. Kedua, saya mohon supaya Bapak Ibu yang menyerahkan anaknya tanggal 7 November silakan daftar ke sekretariat Ibu Reno. Ya, tanggal 6 November ada penyerahan anak, kemudian perjamuan kudus juga tanggal 6 November nanti. Mari kita pujikan Bapak Ibu, pengharapan kita adalah Yesus Kristus yang telah mati di Golgota. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Pengharapanmu
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan, Amin.